Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurhalisa, NPM 195200069, Fakultas Studi Islam, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Kalimantan, Muhammad Arsyad Arbanjari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model-model pengembangan kurikulum. Pengertian model pengembangan kurikulum. Model adalah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model dapat ditemukan dalam hampir setiap bentuk kegiatan pendidikan, seperti model pengajaran, model administrasi, model evaluasi, model supervisi, dan model lainnya. Menurut Nana Saudi Sukmadinata, pengembangan kurikulum bisa berarti penyusunan kurikulum yang sama sekali baru atau kurikulum construction. Bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada atau kurikulum improvement. Sedangkan model menurut Good dan Travers adalah abstraksi dunia nyata atau referensi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Model-model pengembangan kurikulum terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, administratif. Model ini merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama. Model ini sering disebut garis dan staf atau top down dan line staf. Model ini muncul berawal dari inisiatif dan gagasan pengembangan dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Yang kedua, model grassroots atau dari bawah. Dalam model pengembangan ini, model ini bersifat grassroots atau seorang guru, sekelompok guru, atau keseluruhan guru di suatu sekolah mengadakan upaya pengembangan kurikulum. Pengembangan atau penyempurnaan ini dapat berkenaan dengan suatu komponen kurikulum, suatu bidang studi atau beberapa bidang studi, ataupun seluruh bidang studi dan seluruh komponen kurikulum. Yang ketiga, model pengembangan kurikulum Belchamp. Pada model ini terbagi menjadi 5 langkah. Yang pertama, pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengembangan kurikulum harus menentukan lebih dahulu lokasi atau wilayah yang akan dijadikan pilot proyek atau pengembangan kurikulum. Yang kedua, setiap wilayah atau lokasi yang akan menjadi pilot proyek sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah menentukan personalia yang akan terlibat dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, disusun dengan baik, maka langkah berikutnya adalah pengorganisasian person-person tersebut dalam 5 tim. Yang keempat, ditentukan implementasi kurikulum. Yang kelima, setelah semua kebutuhan untuk kepentingan pelaksanaan atau implementasi terpenuhi dan sudah dapat dilaksanakan, maka langkah berikutnya yang merupakan langkah terakhir adalah pengembangan kurikulum model Belchamp adalah mengevaluasi kurikulum. Yang keempat, dalam model ini atau Rob Taylor mengatakan bahwa kurikulum development need to be triggered logically dan atau systematically. Ia berupaya menjelaskan tentang pentingnya pendapat secara rasional, menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajarannya dari suatu pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Yang kelima, inverted model tambah. Pada model ini dilakukan atau diawali dengan melakukan percobaan, penyusunan teori, dan kemudian baru ditetapkan. Hal ini itu diharapkan atau dimaksudkan untuk lebih mempertemukan antara teori dan praktek. Yang ketujuh, Roger Interpersonal Relativist Model. Menurut Roger, sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang untuk membantu, memperlancar, dan mempercepat perubahan tersebut. Salah satu proses itu adalah melalui proses pendidikan, sebab pendidikan merupakan upaya untuk memperlancar dan mempercepat perubahan pada diri manusia, guru, serta unsur-unsur pendidik lainnya, bukan sebagai pemberi informasi atau penentu perkembangan anak, tetapi mereka hanya pendorong dan yang memperlancar perkembangan individu yang belajar. Yang kedelapan, Deca-Weller. Menurut Deca-Weller, pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk yang rasional. Setiap langkah kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Setiap langkah merupakan pengembangan secara logis terhadap model sebelumnya, di mana secara umum langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Yang kesembilan, Audrey dan Howard Nichols. Dalam bukunya Developing Curriculum, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Buku tersebut sangat populer di kalangan pendidik, khususnya di Inggris, di mana pengembangan kurikulum pada tingkat sekolah sudah lama ada. Yang ke-10, Deacon Walker. Menurut Deacon Walker,
Pengembangan kurikulum adalah objektivitas atau rasional model dalam proses kurikulum tidak menerima pendapat dalam literatur yang tidak populer. Welker berpendapat bahwa pengembangan kurikulum tidak mengikuti pendekatan yang telah ditentukan dari urutan yang rasional dari elemen-elemen kurikulum. Ketika mereka mengembangkan kurikulum, lebih baik memprosesnya melalui 3 fase di dalam persiapan natural daripada dalam kurikulum. Yang ke-12, The Systematic Action Research Model. Pada model ini dijelaskan bahwa suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi dan kelompok dari sekolah dan masyarakat. Sesuai dengan asumsi model tersebut, menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan insan, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta dalam pengetahuan profesional. Yang ke-13, Emerging Technical Model. Pada model ini, perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan hal itu diantaranya terbagi menjadi 3, the behavioral, the system analytic, dan the computer based model. Yang ke-14, the Layton-Soto model. Dalam model ini, Layton-Soto mempresentasikan sebuah integrasi dan komprehensif. Meskipun modelnya relatif kompleks, untuk perkembangan kurikulum dari sudut memiliki tujuan ke titik mengevaluasi pengalaman. Yang ke-15, the Saylor and Alexander model. Model ini membentuk kurikulum planning proses perencanaan kurikulum. Untuk mengerti model ini, kita harus menganalisis konsep kurikulum dan konsep rencana kurikulum mereka. Yang ke-16, model Olivia. Pada model Olivia terdiri dari 3 kriteria, yaitu simple, komprehensif, dan sistematis. Yang ke-17, kurikulum terpadu. Model pengembangan kurikulum terpadu mengikuti cara yang pada dasarnya mengandung aspek-aspek yang sama dengan perkembangan kurikulum lainnya. Hanya saja, setiap kurikulum memiliki variasi menurut hakikat kurikulum bersangkutan. Fungsi model pengembangan kurikulum bagi guru terbagi menjadi 5, yaitu sebagai pedoman bagi guru untuk memilih model pengembangan yang sesuai dengan pelaksanaan pengembangan kurikulum di lapangan. Yang kedua, sebagai bahan pengetahuan untuk melihat lahirnya bagaimana sebuah kurikulum tercipta dari mulai perencanaan sampai pelaksanaan di lapangan. Yang ketiga, sebagai bahan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi dan misi, karakteristik, dan sesuai dengan pengalaman belajar yang diharapkan atau dibutuhkan oleh siswa. Yang terakhir atau yang keempat, sebagai bahan untuk lihat perbandingan dan keberhasilan tentang model pengembangan kurikulum yang telah digunakan oleh suatu sekolah, yang nantinya diharapkan untuk memperbaiki kurikulum di sana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.